Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halal 'uqdatam min lisani. Babu itmami salati wal khusyu'i fiha. Ini bab menyatakan tentang menyempurnakan salat dan khusyuk di dalamnya salat. Qala al-faqih, kunyah beliau Abu Laits As-Samarqandi, nan beliau Nasir bin Muhammad bin Ibrahim. Haddasana Muhammad bin Fadil, haddasana Muhammad bin Ja'far, haddasana Ibrahim bin Yusuf, haddasana Waqi' yang diambilkan daripada Sufyan, daripada Abi Nadrah, daripada Salim bin Ja'ad, daripada Sulaiman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhum, annahu bahwa sungguhnya Rasulullah qala bersabda ia, as-salatu mikyalun, salat itu adalah timbangan. Faman wafa, maka siapa saja yang memelihara ianya timbangan, wafalahu, niscaya dia akan memenuhi baginya timbangan. Waman tafafa, dan siapa saja yang mengurangi ia timbangan, faqad alimtum, maka sungguh engkau pahami, maqalallahu ta'ala fil mustafifin, akan firman Allah Ta'ala ancaman di dalam ayat mustafifin. Jadi Rasulullah neibaratkan sembahyangnya lagi timbangan. Maka orang yang jaga sembahyang, maka neibarat li Rasulullah lagi orang yang nejaga timbangan. Hana khianat. Maka sawa si barang kasawa yang pekurang timbangan, ancaman Allah jelas dalam Al-Quran. Begitu pula orang yang hana jaga sembahyang, ancaman Allah pun jelas tengku berdua. Begitu pula hadis daripada Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu ta'ala annahu, bersabda ianya Hudzaifah, ra'a rajulan, berkata ianya Hudzaifah, ra'a rajulan yusalli, melihat ianya Rasulullah akan seorang laki-laki yang salat ia, padahal tidak menyempurnakan ia ruku'aha, akan ruku'nya, wala sujudaha, pula akan sujudnya. Faqala, maka berkata ianya Rasulullah, lau mutta ala hadza la mutta ala ghairil fitrah, seandainya engkau mati di atas ini keadaan, sungguh matilah engkau bukan di atas fitrah. Adibak sabah wataya deh nekalan li Rasulullah sidadra urang nepubuat semayang, ruku' hana sempurna, sujud hana sempurna. Lalu nekun li Rasulullah ba urang yang menyetekedi gata mati sembahyang gata lagi nyawa sabe, sungguh mati gata dalam syakawah murka Allah. Begitu pula wa anil Haman wa anil Hasan al-Basri, diambilkan daripada Hasan Basri radhiyallahu ta'ala an, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi aswa'in nasi sirqatun, maukah kalian aku beritahukan dengan seburuk-buruk manusia nisbah pencuri?
Na keinginan le gata tanya bak sahabat. Lun bitai kepada gata di antara manusia yang jut ke pancuri sebruk-bruk pancuri. Na tak tahu. Qalu, para sahabat menjawab, bala, silahkan ya Rasulullah. Qala Rasulullah bersabda, alladzi yasruqu min salatihi. Pancuri yang paling buruk itulah orang yang cemecua daripada salatnya. Qila. Sahabat bertanya, wa kaifa yasruqu min salatihi? Bagaimana seseorang mencuri daripada salatnya? Pakai bancara atau cemecua sembahyang. Qala Rasulullah bersabda, la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Itulah dengan cara tidak menyempurnakan ia rukuknya dan tidak menyempurnakan ia sujudnya. Nyo pencuri dalam sembahyang. Orang yang sembahyang hana sempurna rukuk, hana sempurna sujud, hana sempurna i'tidal dan sebagainya, le hana sempurna berarti le cuma-cuma. Yang kenyan pencuri seburuk-buruk pencuri. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala an annahu qala, bersabda Rasulullah, malam ta'murhu salatuhu bil ma'ruf walam tanhahu 'anil munkar lam yazdad biha minallah illa bu'dan. Siapa saja yang tidak memerintahkan akannya oleh salatnya dengan berbuat ma'ruf dan tidak mencegah akannya daripada berbuat mungkar, niscaya tidak akan bertambah ia dengan sebab salat daripada Allah melainkan jauh. Leuh tak sembahyang, salatnya hana terajak getanyo kepada kebaikan. Salatnya hana tercegah getanyo daripada kemungkaran, nepegah lin Nabi, sembahyang tersebut kan semakin tawa getanyo dengan Allah. Persyid illa bu'dan, melainkan semakin jauh. Maka di antara tanda yang menjauhkan getanyo dengan Allah, salat yang pada hakikatnya mendekatkan getanyo dengan Allah, tapi sebaliknya pakai ban bentuk. Itulah salat yang ahwat tetapu buat salatnya kan malah icegah getanyo dari maksiat. Kan malah itarik jiwa getanyo kepada kebaikan, tapi sebaliknya yang sembahyangnya menyebabkan getanyo semakin jauh dengan Allah Taala. Ya, negalan. Tujuan tak sembahyang tahu dengan Allah, tapi makin le tak sembahyang makin jauh. Dah bukti yang ke sembahyang yang hana tercegah getanyo dari maksiat. Sehingga wa qara'a hadhil ayah, nebaca li Rasulullah akan sabu ayat, wa aqimus shalah, dirikan olehmu akan salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena kebit-kebit sesungguhnya salat itu mencegah si pelakunya daripada perbuatan keji dan mungkar. Hek tapi buat hana tercegah, berarti salatnya bukan malah iputawa getanyo dengan Allah, tapi sebaliknya. Kemudian hadis daripada Muslim bin Yasar radhiyallahu taala anhu, bahwa sungguhnya berkata ia, yaqulu li ahlihi, berkata Muslim bin Yasar li ahlihi, bagi keluarganya, ini idza kuntu fi salati, sesungguhnya aku apabila berada di dalam salat, fahaddatsu, maka berbicara mereka, fa inni lastu asma'u haditsakum, sesungguhnya aku tidak tahu bahkan tidak mendengarkan bicara kamu. Gepegah li Muslim bin Yasar bak keluarga ge menyatekedi long tengah lon temayang, gata tak pegah habangan lon nyan lon handuh lon dengar siapa menyelam temayang. Nyanduk kucu sembahyang beliau. Wa dzukira an Yaqub bin Al-Qari, diceritakan orang berkenaan dengan Yaqub Al-Qari, bahwa sungguhnya ada ia di dalam salat. Faja'a tarar,
maka datanglah tarar. Fakhtalasa rida'ahu, maka mencuri ianya tarar akan ridaknya Yakub. Fadhahaba bihi ila ashabihi, maka membawa ianya tarar dengannya redak kepada sahabat-sahabatnya tarar. Fa'arafu rida'ahu, rupanya mereka sahabat mengenal bahwa itu adalah ridaknya Yakub. Faqila lahu, maka dikatakan baginya tarar, araddihi, kembalikan olehmu akannya rida, ila rajulis salih, kepada laki-laki yang saleh. Fa inna nakhafu doa'ahu, sesungguhnya kami khawatir akan doanya. Fa wada'ahu ala katfihi, maka meletakkan ianya tarar akannya reda di atas bahunya Yakub. Wa atadzara ilaihi, dan meminta maaf ianya tarar kepadanya Yakub min sani'ihi, daripada perbuatannya. Falamma faragha min salatihi, maka manakala selesai ianya Yakub daripada salatnya, akhbaru bidzalika, memberitahu ianya tarar akannya Yakub dengan demikian. Faqala, maka berkata ianya Yakub, inni lam asy'ar man rafa'aha wala min wad'ihi, sesungguhnya aku tidak pernah sadar akan sesuatu yang telah engkau ambil, dan tidak pernah sadar daripada sesuatu yang engkau letak. Di bak sabah wata Yakub tengah getemayang, gelat rida bak bahu, truk tarar lagak tak reda, getarik reda bak bahu Yakub, gebu peluang rencana kena jiwa. Merempak ngan-ngan ke tarar. Ituri rupanya lengan tarar. Hai, nyan redak Yakub urang saleh, kamu ya menyata gede ke doa musibah ada. Jom pulang. Bedah tarar gejak balik dalam masjid. Yakub tengah dalam sembahyang. Gecok redak gepeduk wata bahu. Gepres selesai Yakub dia sembahyang. Selesai waktu sembahyang Yakub bercerita, lo laki maaf karena pernah lo pulung redak dron tengah dron dalam sembahyang. Seolah Yakub kapan lau? Ada lo depu pajanyan. Pajan tercak, pajan terpedu. Nyanduk pucuk Yakub dalam sembahyang. Yang padahal ridak babaho ganyan. Itanya ridak babaho kau dah tahu. Ya, ni kalau beda. Nyanduk pucuk cara ke sembahyang. Begitu pula tengku, di dalam riwayat yang lain diceritakan daripada Rabi'ah Al-Adawiyah rahimahullah, annaha, bahwa sungguhnya Rabi'ah kanat fi salati, berada ia di dalam salat. Fasajadat alal bawari, maka sujud ianya Rabi'ah di atas bawar. Arti bawar pukun tika anyaman yang karusa. Tika menyum. Lagi model tika ngom, tika ibu dan sebagainya. Tapi karela nya makna bawar. Fadakhalat qata'atun min kasbin fi ainiha, maka masuklah qata'ah, sobekan-sobekan daripada sulaman, daripada anyaman tikar tersebut, fi ainiha, di dalam matanya Rabi'ah. Falam tasy'ar biha, maka tidak sadar ianya Rabi'ah dengannya demikian. Hatta insarafat minasalah, sehingga pajan baru sadar leh getebiat dari semayang pakon matalung ya ne nyanduk kucua ke wate gesujud hana terasa anyaman tikar yang karela ilup lamata hana sadar ke leh getemayang gebalut tika-tika betinga gete matalung pakon nilai hana getukon padahal lam semayang meno kenang nyo untuk gena bidat nyanduk kucuk seperti ulama-ulama awal tengku. Nyo Rabi'ah nyo urinang nyanduk kucuk beliau. Bahkan diceritakan daripada Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, bahwa sungguh ada ia apabila menghendaki bahwa berwudu ia taghayyara launuhu, niscaya berubahlah warnanya. Bakwate Hasan bin Ali tengku gena jak mu wudu karena kaita mong wate semayang nyan pucat nyan baru gejak mu wudu kapucat sehingga fasuila an zalika, itanyang leurung tanyang ba Hasan bin Ali tersebut. Faqala,
Pui tanya, hai pakon pucat nu, pui yo nu ke iya. Faqala, maka dijawab li Hasan bin Ali, ini uridul qiyama baina yadail malikil jabbar. Sesungguhnya lon berencana lon nukdang dikira raja daripada segala raja yang maha kuasa. Nyo ke sebab. Jadi jid kepucat bak wate ge ingat nyo leh lon muudhu londang menghadap ngan raja daripada segala raja yang maha kuasa. Maka dia mekoi-koi ke od ke. Wakana dan adalah ianya Hasan bin Ali Iza ata babal masjid, apabila datang ia kepada pintu masjid, rafa'a ra'sahu. Dia selalu mengangkat kepalanya, artinya gemu doa ba Allah, gedeng ba pintu masjid sigalam getamang dalam. Doa yang gemu doa li beliau, wa yaqulu, beliau berkata, ilahi abduka bibabika ya muhsin, qad atakal musi wa qad amartal muhsinu minna ayyatajawwadha anil musi fa antal muhsinu wa anal musi fatajawwad an qadihi ma indi bijamilin ma indaka ya karim. Yang berdoa ni kada pakiban bunyi doa, ilahi ya Tuhan lon abduka bibabika, nyo hamba drawana nyo ya Allah karena di pintu rumah drawana. Ya muhsin, wahai zat yang maha baik, qad atakal musi, sungguh telah mendatangi akan engkau oleh hamba yang buruk. Wa qad amartal muhsinu minna ayyatajawwadha anil musi, sungguh engkau telah menyeru untuk berbuat baik daripada kami, artinya memaafkan daripada orang-orang yang berbuat buruk. Fa antal muhsinu, drawaneke yang maha god ya Allah. Wa anal musi, lonyo hamba yang buruk. Fatajawad an qadihi ma indi bijamilin ma indaka ya karim. Maka nebalah lidron ya Allah daripada keburukan ma yang na di sisi lon dengan keelokan ma yang na di sisi drawan ya Allah, wahai yang maha mulia. Tsumma dakhalal masjid, baru getamong la masjid. Saya kena tamong la masjid gedeng bak pintu getangah wate gemu doa dengan doa yang sama. Ilahi abaduka bibabika ya muhsin qad atakal musi wa qad amartal muhsinu minna ayyatajawwadha anil musi fa antal muhsinu wa annal musi fatajawad an qadihin ma indi bijamilin ma indaka ya karim. Yang berdoa. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis daripada Rasulullah, bahwa sungguhnya Rasulullah ra'a rajulan nekalan tidra uragam fi salah dalam sembahyang, wa huwa ya'bathu bilahyatihi, padahal dianya laki-laki sedang mengelus-elus ia akan jenggotnya. Faqala, nekul li Rasulullah, law khasya'a qalbuhu laqasya'at jawarihuhu, seandainya khusyuklah hati seseorang, niscaya khusyuklah segala anggotanya. Bahawa tena tamang Rasulullah dalam masjid deh nekalan orang dalam sembahyang tengah gusur-gusur jenggot mana. Kita nyokan sering gusur-gusur jenggot yang panjang jenggot. Upi-upi punyung yang getai punyung, nah kebuat garu-garu muka. Penekal li Rasulullah bahawa tanya dengan bahasa ejek, menyetekedi sirara orang ate je kucuk nyan anggota je pun akan tetap. Maka menunjuki putra pakan mugok-gok jarawa tegak tahu ate te mugok-gok tunggu. Karena hati dikingat kakak tai lo muka kata garu, kakak tai berpunggung kata cungkir gede. Pokoknya le semikir hati. Karena hati hana tenang, maka anggota pun han tenang. Waruya, dan diriwayatkan pula daripada Ali bin Abi Talib, ya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwa sungguhnya Ali karena idza hadara waktu salah, nyoci dekalan Sayyidina Ali, pemberani singa di peperangan, urang paling behe tengok. Dan bermula dianya Sayyidina Ali apabila tibalah waktu salat, irta'adat fi ra'isuhu,
niscaya bergetarlah segala sendi-sendinya. Asai kaita mong watia semayang nyan kamu tatot ke. Wa taghayyara launuhu, dan berubahlah warna mukanya. Muka ge pucat. Mutotot dan pucat ke. Maka ditanyakan orang daripada demikian. Hai Ali, pakon menan. Faqala, dijawab oleh beliau. Ja'a waktul amanah, telah tibalah waktu amanah. Yang amanah tersebut aradahallahu ala samawati wal ard wal jibal fa abinu ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu fala adri ahsanu ada'u ma hamiltu amla. Nyawa katru wate amanah yang pernah ditawarkan akannya amanah oleh Allah atas langit, atas bumi, atas gunung, menolak ianya tiap-tiap bahwa menanggung akannya amanah dan takut mereka tiap-tiap daripadanya amanah. Rupanya sembayangnya kalian pernah ditawarkan bak langit, bak bumi, bak gunung, hai terima, iya takut hai perbuat. Wa hamalahal insan, sedangkan manusia menanggung, kajian bakal mau. Fala adri nyo ke sebab hana lun tu ahlam. Adakah lun kalun tunaikan amanahnya dengan tunai yang bagus, ma hamil tu hamla, yang kalih lun tanggungnya ataupun gelap. Pakan lun pucat, pakan lun metatot, karena sembayangnya amanah Allah ke lun. Yang dia ke penyebab leh lun pubuat amanahnya puaka sempurna ataupun gelap nyo yang ya lun. Maka dia mutatot guatai tamang watai semayang. Rupanya tengku antara ba ngan boh yang beda. Nyoho lagi nyancit rupanya. Waruwiya hadza aidan, begitu pula diriwayatkan begini pula daripada Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Anak Sayyidina anak Sayyidina Ali Husain, anak Sayyidina Husain Zainal Abidin, cucu daripada Sayyidina Ali juga laganya. Asai kaita mong watia semayang mutotot ge pucat ge, ia ge tatat. Makanya antara bak ngan boh han jauh, menyangan cabung si kasapat ni kan, nyoboh-boh yang jauh negalan. Sayyidina Ali laganya kejadian, cucu nu juga laganya nunggu. Dan daripada Sa'id bin Jabir radhiyallahu ta'ala an berkata ia, adalah kamu di sisi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam satu masjid di daerah kawasan Taif. Ana wa Ikrimah wa Maimun bin Mihran dan Abu Aliyah dan selain mereka bernerida oleh Allah di atas mereka sekalian mereka. Jadi cerita li Sa'id bin Jabir, kamu bersama Ibnu Abbas di dalam sebuah masjid di Taif. Bakwatnya ramai bacut kamu. Nalun, na Ikrimah, na Maimun bin Mihran, na Abu Aliyah, menancilam sahabat lain. Idza sa'adal muadzin, bakwatnya muadzin ge'ek bak tempat untuk azan, faqala, maka berkata ianya muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fabaka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka menangislah ketika itu Ibnu Abbas. Wate gedenga Allahu Akbar, megekli di Ibnu Abbas. Narayu gekli hatta balla ridauhu, sehingga basahlah ridaknya. Mucua-cua nyana itibir imatan ku. Sehingga ridak-ridak gebulut. Bahkan wantafakat audahu, bengkaklah segala urat lehernya, wahmarat ainahu, dan merahlah matanya. Nyanduk berat ke klik musuh-musuh ke. Faqala lahu Abu Aliyah, maka ketanya oleh Abu Aliyah, ya ibnu ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah, ma hadzal baka, apa sebab drone klik? Wa ma hadzal jaza, dan apa sebab drone gelisah?
fa ana nasma'ul adzan. Kamu juga nak mendengar azan wala nak bekat tapi kamu hanya meklik. Kamu biasa mentang. Drone pakon neklik. Maka bak watenyan kejawab. Wala nabka'u fabakina libakaika gekeli Abu Aliyah. Kamu kliknya wahai Ibnu Abbas kan karena mendengar azan, tetapi kamu klik karena mekalan drone klik. Nyantaka penyebab kamu klik. Drone pakon klik. Qala Ibnu Abbas. Gejawab li Ibnu Abbas. Lau ya'lamun nasu ma yaqulul muadzin. Seandainya idinga le manusia, itu pun le manusia putra yang tengah ilapai le si muadzin, putra yang tengah diucap le si muadzin, ma istarahu. Niscaya tidak akan beristirahat mereka manusia, wala namu dan tidak akan pernah tidur. Faqila lahu, maka getanyang li Abu Aliyah, wahai Ibnu Abbas, putra yang diucap li si muadzin, akhbirna, cini bithe ba kamu. Ma yaqulu, putra yang diucap li si muadzin tersebut qala. Nekel li Ibnu Abbas, rupanya sahabat lain hande gedinga putra yang diucap li muadzin. Sedangkan Ibnu Abbas gesima. Gekel li Ibnu Abbas, idza qala al muadzin ba'wate muadzin ikun Allahu akbar yaqulu. Lalu berkata ia, ya musyaghilul, wahai orang yang berbimbang dengan dunia, tafarrahu, berhentilah, li adzani, karena tengah azan, wa arihul abdan, dan istirahat olehmu akan badan, wa taqaddamu ila khairi amalikum, dan dahulukan olehmu kepada sebaik-baik amal kamu. Rupanya le muadzin tersebut yang nedengar le Ibnu Abbas leh ne ucap Allahu akbar nan kenlam walau dengan lafai yang cepat dan bahasa yang sulit dipahami karena ubah gemutu puwa gekun ya musyaghil, wahai orang yang tengah sibuk dengan dunia, berhenti karena nyo tengah azan baik le sibuk dah. Bi istirahat sihat ke badan dan dahulukan olehmu kepada sebaik-baik amal. Wa idza qala al muadzin, dan bakwate muadzin ikun asyhadu an la ilaha illallah, gepegah li Ibnu Abbas. Yaqulu, berkata ia, asyhadu, aku bersaksi, mudah-mudahan sekalian makhluk Allah yang na di langit dan yang na di bumi, bersaksi ia bagiku di sisi Allah pada hari kiamat bahawa sungguh aku seru akan mereka. Watagekeun asyhadu an la ilaha illallah, gesambung, mudah-mudahan seluruh makhluk Allah yang na di langit dan di bumi ura kiamat diiksa silong kalau kuhoi manusia tu buat semayang tumai jak yang tan. Begitu pula ketika muadzin itu mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaqulu, ikul li muadzin, bersaksi, mudah-mudahan bersaksi bagiku pada hari kiamat oleh segala nabi dan pula oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah aku beritakan kepada mereka pada setiap hari 5 kali. Mudah-mudahan mandum para nabi geek saksi ke lun ura kiamat karena lam tiap ura limangga lun ajak manusia dengan seruan wa anna Muhammad Rasulullah. Lalu nepegah lam le Ibnu Abbas, wa idza qala hayya 'ala shalah, bakwate muadzin ikun hayya 'ala shalah, lalu muadzin itu pula mengatakan innallaha ta'ala qad aqama lakum hadzal dini fa aqimuhu, sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh telah menegakkan bagi kamu akan ini agama, maka tegakkan olehmu. Artinya Allah nepedang agama itulah ngan semayang, maka tegakkanlah semayang. Ke tanda tedang agama, menyatakan di hantar tim tegakkan semayang, maka roh katanya urang-urang agama. Wa idza qala hayya 'alal falah, bakwate ikul li muadzin hayya 'alal falah, yaqulu, dia itu berkata
Khudu fi rahmatin. Masuk olehmu wahai seluruh manusia di dalam rahmat Allah. Wa khudu ashamakum minal huda. Dan masuk olehmu wahai seluruh manusia di dalam bagian kamu daripada petunjuk. Wa idza qala, dan ketika berkata ia Allahu akbar, Allahu akbar, berkata ia hurrimatil a'malu qabla salah, diharamkan segala perbuatan sebelum melaksanakan salat. Wa idza qala la ilaha illallah yaqulu, bawatel selesawakun la ilaha illallah puikun amanatu sab'u samawatin wa sab'u ardina udhi'at ala a'naqihim fa in syi'tum fa aqdamu wa in syi'tum fa adbaru. Ini adalah amanah yang pernah ditawarkan Allah kepada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Diletakkan sekarang amanah tersebut di atas pundak-pundak kata. Maka jika kata berkehendak melakukan, fa'aqdimu, dahulukanlah. Wa ini syibtu menyatakan di sebuah fa'adbiru, maka peluang jauh lain. Artinya menyerencana le kata ingin merempak kebahagiaan akhirat, hinawakan le kata perbuat semayang. Menyerencana ingin merempak iaitu hidup susah di akhirat, maka fa'adbaru, baik perbuat semayang pejauh. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulaini, sesungguhnya 2 laki-laki yang hendak mendirikan keduanya akan salat dan rukuk keduanya dan sujud keduanya wahidun, hal keadaan sama, wa inna ma baina salatihima kama baina samawati wal ard, dan sesungguhnya kekusyukan di antara salat keduanya bandingan seperti langit dan bumi. Watiana 2 orang perbuat semayang, gurukuk sama mendua, sujud sama mendua, Fatihah sama mendua, tetapi kucuk nyan mendua genyan persih langit dengan bumi, nyan dub jiu. Artinya hana manusia semuanya yang mampu menciptakan kucuk yang sama dengan hana. Sehingga nepegah li Rasulullah, innama samal mihrabu mihraban li'annahu mawdhi'ul harbi, yakni yuharibu syaitan. Hanya saja dinamakan akan mihrab, akan itu mihrab karena bahwa sungguhnya mihrab itu tempat berperang, yakni memerangi akan syaitan. Nyo yang bulat nyo pekon kepenan mihrab. Kepenan mihrab karena watet tadang i dalamnya tujuan legetannya adalah taprang syaitan. Taprang syaitan itulah tapelahi kucung alam semayang. Menyeka mampu tapelahi kucung alam semayang, maka sama dengan kamampu taprang syaitan, tausi syaitan. Makanya kepenan mihrab, tempat memerangi syaitan. Hatta sehingga yastaghilu qalbah, wate syaitannya akan mampu tapi talu dengan perang, tidak mampu dia itu membimbangkan akan hati seseorang. Ka BOT tiban cara tak buat kucung dalam semayang ya nyoh. Dan diceritakan bahawa sungguh Hatim, nyoh anda lilu baca bari beduaga. Hatim Az-Zahid, sidra ulama yang zuhud, dakhala ala Isam, beliau bertamu di atas Isam bin Yusuf. Faqala lahu, ba'watenyan li Isam bin Yusuf getanyang Mbak Hatim, hal tahsunu antusalliya, adakah engkau telah mampu salat dalam keadaan baik? Qala, nejawab li Hatim, na'am, insyaallah kagot, insyaallah kagucung. Menyebahasa getanyo Hatim, peke drawan lawitnya waka mampu nepu kucuk drawan lam semayang, insyaallah ka mampu. Lalu netanyang le Yusuf, le Isam bin Yusuf, kaifa tusalli, pakiban cara drawan nepu buat semayang sehingga mampu nepelahi kucuk. Nejawab li Hatim bakwatanyan, idza taqaraba waktu salah, apabila mendekati waktu salat, asbaghatul wudu'a, aku sempurnakan akan wudu. Wate akan mendekati wate semayang, galai tamang wate.
Artinya kaawaikan siap sedia. Ketika mendekati ita mengwati sembayang, yang pertama ile lon pubuat lon muudhu secara sempurna. Artinya be legetannya gegabah bak wati tamu udhu. Be terlalu cepat, bebit-bit sempurna. Yang pertama. Kemudian kata beliau, summastawi fil mawdhi'il ladzi usalli fihi. Kemudian aku tegakkan diriku pada tempat yang aku salat padanya. Lalu londang secara tegak bak tempat yang rencana lon nak semayang. Hatta sehingga yastaqirra kullu adwi minni. Tetaplah tiap-tiap anggotaku. Bak wate kalung deng tegak bak tempat semayang, nyan yang lon utamakan putra. Anggota lon bekna yang goyang, anggota lon bekna yang megok-gok, anggota lon bekna yang sibuk kepada tempat lain, tetapi tetap berada pada tempatnya masing-masing. Nyan yang lo utamakan. Kemudian wa aral ka'bata baina hajibi wal maqama bi khiyali sadri. Aku melihat akan Ka'bah di antara alisku dan akan makam Ibrahim dengan imajinasi hatiku. Lalu bakwatanya lon fokuskan pikiran lon seolah-olah Ka'bah di kelon bersamaan dengan makam Ibrahim dengan cara lon khayal. Artinya lon bayang-bayang dengan hati lon seakan-akan Ka'bah dan makam Ibrahim ikelon watanya. Nya kalau kita takbiratul ihram gelap. Baru gedang tepat, gepu tetap anggota, kemudian gekhayal dengan hati, seolah-olah Ka'bah ika bersamaan dengan makam Ibrahim. Wallahu ta'ala ya'lamu ma fi qalbi. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hatiku. Bakwate ya, lun khayal seolah-olah Ka'bah na ikelon dengan hati, nyan bakwate nyan Allah gedepura. Putra yang tengah lon olah dalam hati lon gedepura. Artinya putra yang gena pegah oleh beliau, ketika engkau tetapkan hatimu pada satu tujuan, maka Allah akan memberikan bantuan kepadamu untuk tetap dalam tujuan tersebut. Kemudian wa ka'anna qadamai ala sirati, lon khayal seolah-olah dua telapak kakiku berada di atas siratal mustaqim. Wate londang batika musalla juga lon hayal, seolah-olahnya dua tapak lon kalon gidang di atas siratal mustaqim. Wal jannata an yamini, surga berada di tanganku. Wan nara an yasari, dan neraka berada di kiriku. Wa malakal mauti khalafi, dan malik maut di belakangku. Juga lun hayal seolah-olah syurga rat unun, neraka rat uwi, malik maut tengah gelum-lum lun rat likut. Nyan yang lu hayal. Wa adhannu annaha akhiru salati. Begitu pula londan, artinya kan yakin londan. Lon duga-duga mungkin-mungkin nyo sembayang nyo adalah sembayang kesempatan akhir bagi lon. Cara ji. Lihat kesempurnakan udhu mendekati ita mengwati sembayang. Lalu gedang hati-hati kamu salah dengan cara tegak yang benar. Gepetetap seluruh anggota. Kemudian gekhayal. Putra gekhayal. Seolah-olah ika agaknya nak Ka'bah bersama makam Ibrahim. Juga gekhayal. Seolah-olah tapak beliau tengah gegidang batasan pertama menuju siratal mustaqim. Dan juga gekhayal seolah-olah syurga belah raunun, neraka ratwi, malaikat maut ratlikut. Kadang-kadang sitnya sembayang terakhir kesempatan kelut. Yang senantiasa buat le Syekh Hatim Al-Asamu. Kemudian akbaru takbiratan, barulah aku bertakbir dengan takbiratul ihram. Bi ikhbatin, dengan khusyuk. Wa aqarru, dan aku baca akan bacaan Fatihah dan ayat bitafakkur, dengan merenung.
Hanya termakna renung model huruf. Artinya dengan merenung, bibit terfokus pikiran kepada apa yang dibaca. Dan aku rukuk akan sebagai rukuk dengan merendah diri, dan aku sujud akan sebagai sujud dengan sepenuh hati. Kemudian aku duduk di atas sempurna, dan aku tasyahud di atas mengharap dan rasa takut kepada Allah. Dan aku salam sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kemudian aku serahkan akannya salat dengan penuh keikhlasan. Lon serahkan sembahyang lonnya 100% ikhlas karena Allah. Lalu lon salim selesai sembahyang londang di antara penuh harap dan rasa ketakutan, kadang-kadang mengeterima pihan. Kemudian lon senantiasa udip dengan penuh kesabaran. Natanya oleh Syekh Isam, hai, dumna trip kadrawan nepo buat sembahyang yang model laganya. Qala mundu kam salatika. Dumna trip ka model laganya nepo buat sembahyang. Qala gejawab oleh Syekh Hatim, mundu salasina sanatin, semenjak kalhep lotun. Fabaka Isa mengeklik tu Isam bawa tanya, qala gekul Isam, ma salaitu salata min salati mislah hadza qatun. Tidak pernah aku salat akan sebagai salat daripada salatku misal ini sekali-kali. Yang lagi drone buat hai Hatim, golom pernah lon buat sembahyang yang laganyan musiga pi. Artinya putra Syekh Hatim hinau genek bimbing getanyo pakai bancara untuk melahirkan kucuk dalam sembahyang. Maka poin yang bisa le getanyo tak ingat dan bebibit ne amalkan leboh mentang. Tah leboh yang pertama nemu wudu bebibit sempurna. Yang utama tatai le. Nemu wudu bebibit sempurna. Yang kedua, lihat nemu wudu dengan secara sempurna, nedang watih tika musalla, bak watih nedangnya nehayal. Putra nehayal, mungkin malik mawat ilikut getanyo, tengah gelum lum getanyo. Nyan kadang-kadang sembahyang terakhir ke getanyo. Kedua. Yang kelihaya, watih ne baca perbacaan lam sembahyang, ne ingat kehanjat ne arti bentuk huruf mentang. Ataupun huruf pihana tingan, ne ingat atrau ke mentang putra alam. Lehenyo kamu madadu. Yang pertama ne sempurnakan wudu. Yang kedua watih nedang lam sembahyang, ne hayal. Mungkin yang sembahyang terakhir ke drawana, malik mawat tengah gelum-lum milikut. Yang kelihaya dengan penuh tafakur, artinya merenungkan bentuk-bentuk lafaz atau putra bacaan yang akan terbaca ukur. Lehanya wamanya berhasil kucuk lah sembahyang. Leh mentang baik lutat. Kemudian wazukira diceritakan lam akan Hatim. Pernah beliau fatahul jama'atu maratan, luput akannya oleh jamaah yang satu. Pernah sabah wate hana getemeng sembayang jamaah, bantro masjid kah serta sembayang jamaah. Fa'azahu ba'dul ashab, maka ta'ziyah, niat kunjung, niat hibur akannya Syekh Hatim oleh salah sidra sahabat beliau. Fabaka megeklik tu le Syekh Hatim, tengah geklik bangan gekun. Lau matali ibnu Wahidin, seandainya mati milik lon sidrau anu, la azani nisfu ahli Balkhin, sungguh akan ia ta'ziyah kepada lon oleh setengah ahli Gampung Balah. Wal ana, tetapi jinau qad fatani, sungguh telah luput akan lun oleh jamaah, maka tidak ada yang bertakziah akan daku melainkan oleh seorang sahabatku. Padahal kata beliau, lau matali ibnai jami'an, seandainya mati segala anak-anak lun ban bandum inang dan agam,
lakana ahwanon. Sungguh ada ia itu enteng alaya di atalun min fawati hadhil jamaah, daripada terjadi luput ini jamaah nyanduk berat. Menyatakan di mati seluruh anak-anak long perumah-perumah long yang belum seberapa dibandingkan terjadi hanalun temung pubut taboh sembahyang jamaah. Maka yang perlu kita renungkan putra nyanduk ulama-ulama salaf, ulama-ulama khalaf, lebih-lebih para sahabat gejaga jamaah tukumutuah. Artinya lebih beliaunya mementingkan kepentingan Allah daripada kepentingan pribadi. Sabah mentang luput jamaah nyanduk susah ke? Kan luput semayang. Munya tinggal semayangnya hana perlu pegah. Tinggal jamaah mentang gekrik musuh-musuh ke? Sehingga itu biarlah ungkapan dengan ucapan penyesalan. Andai kata mati ban-bandu manuk lot nyan mentang enteng. Tapi nyawa yang luput baklon kan anu. Puasi yang luput baklon sabah semayang jamaah. Artinya lebih berharga satu salat jamaah daripada anu dan keluarga nyan ban urung saleh. Nyo kalau item bang tanyo dan pak sa pi item nunggu. Hana puah pak sa. Wa qala ba'dul hukama, dan berkatalah oleh sebahagian ahli hikmah puan pegah, as-salatu bimandilatit diyafah, sembahyangnya lagi mandilah sabah hidangan. Qad haya ahallahu ta'ala limuwahidin, sungguh telah menyiapkan akannya hidangan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang mengesahkan Allah. Fi kulli yaumin khamsu maratin, lam tiap-tiap ura limang bahwataya. Geibaratkan sembahyangnya lagi hidangan Allah yang Nabi kegetanya orang mukmin. Maka lam tiap-tiap ura Allah Ta'ala nehidang hidangan kegetanya, nejamu getanya, gepu jamaya getanya, gepu mulia getanya oleh Allah limangga tengku. Bandingan bahawa sungguh hidangan berkumpul di dalamnya oleh beberapa warna daripada makanan, dan bagi tiap-tiap makanan itu warna yang berbeda dan kelezatan berbeda. Sebagaimana bandingan lam hidangan tertentu warnanya beda-beda. Masak merah, masak kuning, masak putih, kuapli, warna beda-beda. Anyan rasa pasti beda-beda. Lezatnya pasti beda-beda. Fakadzalika shalah. Maka demikian pula salat. Fiha af'alun, dalam salat na perbuatan yang berbeda-beda, wa azkarun, dan zikir yang berbeda-beda. Likulli fi'lin sawabun, bagi tiap-tiap sabah buat yang tapu buat lam sembahyang na pahala masing-masing ini. Siga takbir nyan siga pahala. Maka antara takbir rakaat pertama dengan rakaat kedua pahala beda-beda. Rukuk pertama dengan rukuk kedua pahala beda-beda. Sujud pertama dengan sujud kedua pahala beda-beda. Ucapan subhana rabbiyal a'la pertama, kedua, ketiga pahala beda-beda. Azimi juga demikian beda-beda. Karena buat beda-beda, pahala pun akan nabi oleh Allah Ta'ala pun beda-beda. Kemudian wa takfirul lidzunubi, dalam tiap-tiap buat lam sembayang, baik gerakan fi'liyah buat anggota ataupun kalbiyah buat hati ataupun lisaniyah buat lidah berupa zikir, nyan bandum jid ke kafarat dosa. Mandum jid ke kafarat. Zikir yang tak baca lam sembayang jid ke penebus dosa. Buat yang tak buat lam sembayang berdua jarawa, poduk jarawa bataut, mat jarawa poduk dia pukun dimiyup dada dia pusat, nyan pina na pahala tertentu dan imbalan tertentu untuk menghapuskan dosa tertentu. Setiap gerakan, setiap zikir mendapatkan pahala tertentu. Setiap gerakan, setiap zikir menjadi penembus dosa tertentu. Makanya hanggebi kebah, geyu buat mendum. Wa yuqalu, dan dikatakan al musalluna katsirun, orang yang buat sembahyang ramai tu.
Wa miqimus salah kalilot yang pedang semayang yang dit. Yang pembuat ramai kan murung tuha anak-anak miat pembuat semayang. Yang pedang yang dit. Makanya Allah Ta'ala mengwasaf orang mukmin, mensifatkan mukmin dengan iqamati salah. Jadi watagahai orang mukmin yang geyo putra aqimus salah. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Menyegehai mukmin nyan berarti gekira jih mukmin karena orang pedang semayang. Kan pembuat. Kemudian guwasaf gesiput seperti orang munafik dan menamai ianya Allah akan mereka munafik akan musallin. Musallin orang pembuat semayang kan pedang. Makanya di dalam ayat wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wailun bagi orang-orang yang pembuat semayang. Punya cuma pembuat yang neraka preh tu. Artinya putra, orang yang na pembuat semayang wailun preh. Mayhana pembuat beda yang le. Yang na pembuat ipreh le wailun. Yang hana pembuat hana preh yang. Menyeke mukmin putra yuqimus salah. Tegakkan olehmu akan salat. Menyeke mukmin hana akan pembuat. Tegakkan. Karena makna tegakkan putra adamuha wa aqamatuha. Adamuha wa aqamatuha wa muhafizatuha liwaktiha. Berkekalannya adamuha menunaikannya salat dan mendirikannya salat dan menjaganya salat bagi waktunya dan menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Nyokenyo baru kepenan dengan aqimis salah iqamah. Tah orang yang pedang semayang. Orang yang pedang semayang adalah orang yang pesempurna seluruh rukun-rukun, yang tegakkan seluruh syarat-syarat, yang jaga semayang bit-bit lam watay, sempurna seluruh bacaan-bacaannya, sempurna seluruh gerak-geraknya, sempurna kekusyukannya. Yang kepedan dengan orang pedang semayang, yang lain kan niku. Ya, ni kala nyom yabih dah baca pahpoh si kurung tahu. Wate ka pada wate bekabe. WO dah membaca. Maka kesimpulan putra yang perlu gena bithe bagi tanyo. Yang perlu gena bithe bagi tanyo yang pertama. Menyesembahyang yang getanyo apa buat. Tengah ataupun kala. Pokoknya yang getanyo apa buat. Hanalom terajak diri katanya untuk gemar perbuat ma'ruf dan golom terajak diri katanya untuk merasa jijik terhadap mungkar sama dengan sembahyang yang katanya perbuatnya kan malah iputawa katanya dengan Allah, melainkan semakin le tersemayang semakin berat jiuh katanya dengan Allah. Yang pertama. Yang kedua, menyatakan kekusyukan ulama-ulama awal, sahabat-sahabat salafus saleh hana mupat dengan kekusyukan katanya perbuat gitu. Itu warda alam sembayang hana gedaya. Ilok bro la mata hana gedaya. Nyanduk berai kucung. Pakiban cara di antaranya untuk kucung katanya sembayang tengku. Gepurno katanya oleh Syekh Hatim. Yang pertama, si golom ita mengwatea semayang sempurnakan uduk berbibit sempurna. Pakan kepegah si golom ita mengwatea menyekai ita mengwatea untuk kamu tiup-tiup ngazan. Nyo hana trip lihazan kai kaman tak kuang tu bak mekarat-karat tu. Jadi si golom ita mengwatea sempurnakan uduk ile. Dia sempurnakan uduk nedang begat bertepat bit-bit lagi mampu tepat ada di kamu salam. Alihnya ia takarat tetapkan seluruh anggota ile. Be ile menggogok. Menyemantang na rencana garu le garu ojo ile. Rencana garu likut garu ojo ile. Abih negara nyan be ile garu-garu. Lihat ne tetap seluruh anggota fokuskan pikiran seolah-olah
tapak getanya wanyan tengah tadang ada syaratal mustaqim. Dan benatingan kadang si sembahyang terakhir yang nepo buatnya malik mawat tengah gelum-lum getanya ikut. Yang kelih itulah dengan tafakkur getanya. Tak ingat nyopulam bacaan uka, nyopulam akan lempu buat uka, nyopulam. Maka menyanyankan mampu, insya-Allah pasti khusyuk. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.